channel saya. Dan buat kalian yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini saya akan memprediksi tentang Putri Delina, di mana Putri Delina ini dikabarkan katanya hubungannya dengan ibu tirinya, ibu sambungnya kurang bagus dikarenakan permasalahan-permasalahan yang kemarin. Apa benar sih? Tapi kalau kita pikir secara logika, yang namanya permasalahan itu jika sudah terjadi bisa diibaratkan sebuah piring yang retak. Ketika piring itu dilem pasti akan mudah untuk retak kembali. Ibaratnya seperti itu. Makanya mari kita prediksi bagaimanakah kondisi sebenarnya hubungan Natalie dengan Putri Delina. Harapan saya semoga mereka berdua ini bisa kembali baik seperti sedia kala, seperti sebelum ada masalah-masalah. Tapi mari kita lihat kondisi menurut versi kartu tarot ya. Ada perlambanan hubungan. Kemudian di sini berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, menjalin sebuah hubungan, saling mengasihi, saling menghormati, mengawali sebuah keputusan, tapi masih ada trauma dari masa lalu. Jadi begini, sebenarnya baik Putri Delina maupun Natalie sudah berusaha sebaik mungkin untuk merajut kembali hubungan mereka berdua. Saya artikan satu persatu ya. Simbol ini yang artinya hubungan mereka menjadi lamban dikarenakan permasalahan yang sudah ada, yang sudah terjadi di beberapa hari yang lalu. Namun di sini mereka berdua berusaha untuk memperbaiki diri masing-masing dan berusaha untuk menjalin sebuah kedekatan yang lebih baik lagi yang dilambangkan ini. Ada 3 orang yang artinya berusaha menjalin sebuah hubungan yang lebih baik lagi walaupun sudah terjadi hal-hal yang kurang mengenakan di beberapa hari yang lalu. Tapi tapi Natalie dan Putri Delina sudah berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan sebuah hubungan yang harmonis ya. Kemudian di sini hal itu karena mereka berdua ingin mengawali kembali, menjalin kedekatan kembali seperti sedia kala. Namun di sini ada simbol bulan. Seperti yang saya bilang tadi, piring yang sudah retak sekalipun dilem, retaknya akan cepat terlihat ya. Jadi mau nggak mau, kalau hati sudah terluka, sekalipun sudah berusaha semaksimal mungkin, pasti akan ada rasa ingatan-ingatan, kekecewaan yang masih tersisa di dalam hati ini ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Putri Delina dan Natalie sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa merangkul kembali satu sama lain, untuk bisa mewujudkan keluarga yang saling mengasihi. Namun kejadian-kejadian dari masa lalu bagaimanapun itu juga akan membekas di hati masing-masing yang dilambangkan ini. Akan saya lihat apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dioptimalkan dan yang tidak boleh dilakukan agar hubungan keluarga ini semakin baik nanti ke depannya ya. Saya ambil 4 kartu. Yang harus dilakukan ini mengumpulkan semangat, mengumpulkan energi untuk selalu baik, untuk selalu mengasihi satu sama lain ya. Kuatkan. Jadi jangan terpengaruh dengan berita-berita di media sosial yang mungkin menggoreng-goreng dan lain sebagainya. Tetap fokus, tetap semangat untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis ini ya. Kemudian yang nggak boleh dilakukan ini, terbebani dengan apa yang ada. Jangan jadikan masalah-masalah yang sudah lalu atau masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari menjadi beban dalam pikirannya. Cobalah untuk saling mengerti, saling berbagi dan lain sebagainya setiap ada masalah. Yang dimaksud ini keterbukaan. Kalau ada sesuatu hal jangan dipikir sendiri, jangan dirasain sendiri. Jadi kalau ada sesuatu masalah, cobalah berbicara tepatnya dengan Kang Sule. Karena Kang Sule ini sebagai ayah juga sebagai suami. Jangan curhat kepada siapapun. Lebih baik curhat kepada Kang Sule. Karena di sini Kang Sule sebagai pendengar, sebagai ayah juga sebagai suami. Kalau ada sesuatu masalah, cobalah terbuka ya. Kemudian di sini apa yang harus dioptimalkan agar keluarga menjadi harmonis?
Yang harus dioptimalkan keterbukaan. Jangan ada keinginan diam-diam, jangan ada rencana diam-diam di belakang tembok. Maksudnya di belakang keluarga. Misalnya karena kekesalan kemudian ada rencana begini begitu, nggak boleh. Karena hal itu bisa berbuah yang kurang bagus, ya. Yang dilambangkan ini. Jangan ada keinginan diam-diam yang membuat rumah tangga ini bisa menjadi berantakan. Ini ya, nggak boleh ada sakit hati di belakang tembok, nggak boleh. Kemudian jika hal ini sudah dilakukan, kedepannya bagaimanakah hubungan rumah tangga ini? Maksudnya hubungan keharmonisan rumah tangga ini akan terjalin sebuah hubungan yang lebih baik lagi. Namun harus diwaspadai adanya pihak-pihak yang nimbrung dalam keluarga mereka. Harus diwaspadai. Karena yang namanya publik figur pasti akan ada pemberitaan-pemberitaan setiap gerak-gerik yang mereka lakukan. Makanya setiap keputusan harus dipikir matang-matang. Karena di sini akan ada pihak-pihak ketiga yang masuk dalam lingkungan keharmonisan rumah tangga, maksudnya keharmonisan keluarga Kang Sule, Natali, dan Putri ini. Ya, jadi waspadai kehadiran pihak-pihak yang akan nimbrung di dalam keluarga mereka. Karena itu kalau ada sesuatu lebih baik disimpan, jangan sampai diupload ke media yang jadinya seperti kemarin-kemarin itu. Jadi saya baca satu persatu dulu, artinya susah banget. Yang ini yang diartikan segala sesuatu masalah itu selalu terjadi di dalam keluarga. Baik keluarga Kang Sule, keluarga saya, dan keluarga kalian pasti mengalami permasalahan-permasalahan keluarga. Namun di keluarga Kang Sule ini permasalahan ini agak lebih rumit dikarenakan adanya kehadiran ibu sambung. Di mana ibu sambung ini harus bisa merangkul ayah Kang Sule dan 4 anak. Tentunya itu bukan hal yang mudah untuk ibu sambung, karena ibu sambung ini juga masih muda, juga masih belum berpengalaman dalam berkeluarga. Dan itu butuh tenaga, butuh ketegaran dalam menjalaninya. Makanya di sini disimbolkan harus sudah mempersiapkan diri, menguatkan pikiran, menguatkan tenaga dan lain sebagainya untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada. Ini ya, semangat, mengumpulkan energi, mengumpulkan kekuatan untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Yang dilambangkan ini. Kemudian kalau ada sesuatu hal, jangan dipikir sendiri yang dilambangkan ini. Karena kalau dipikir sendiri yang terjadi beban berat akan dipikir sendiri. Misalnya Natali ini ada bermasalah, ada unek-unek, cobalah dikeluarkan pada Kang Sule. Ataupun Putri Delina juga begitu, cobalah dibicarakan dengan ayahnya. Sehingga hal ini bisa agak ringan untuk dijalani. Kalau ada masalah harus terbuka dengan Kang Sule. Ini ya. Jadi jangan dipendam sendiri. Kalau dipendam sendiri terjadilah hal ini. Berpikir diam-diam, pada akhirnya merencanakan diam-diam. Dan pada akhirnya kurang bagus untuk keluarganya. Ini ya, dilarang ada rencana diam-diam di belakang tembok, ini dilarang. Harus ada keterbukaan di sini, baik untuk Natali maupun untuk Putri. Harus ada keterbukaan dalam keluarga ini. Kalau ada unek-unek, cobalah bicara dengan Kang Sule, karena Kang Sule bisa menjadi penengah di sini ya. Kemudian setelah hal ini dilakukan, waspadai adanya pihak ketiga yang masuk dalam keluarga. Bisa dimaklumi yang namanya publik figur pasti akan dipantau terus oleh wartawan. Jadi waspadai, juga jangan terpengaruh dengan berita-berita di luar sana yang bisa menggoyahkan keharmonisan keluarga kalian ya. Yang dilambangkan ini, waspadai adanya pihak ketiga yang memperkeruh suasana keluarga Kang Sule, Natali, dan Putri. Waspadai ya. Harapan saya semoga saja kedepannya keluarga Kang Sule ini bisa ayem, rukun, dan tidak terlalu terpengaruh dengan pemberitaan di luar sana, karena pemberitaan itu tentunya bisa menggoreng-goreng, menggoyang-goyang keluarga mereka jika mereka kurang bisa kuat untuk menghadapinya.